Makanya sampai Imam Syafi'i itu berkata, thalabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Sesungguhnya mencari ilmu itu lebih utama daripada sholat. Salaf itu bukan kelompok, salaf itu bukan golongan. Salaf itu jalan dalam kehidupan ilmu kita yang merujuk kepada 3 generasi pertama yang betul-betul telah mendapatkan legitimasi dan garansi dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kelompok. Makanya saya kalau ditanya salafi enggak? Kalau salafi itu nama kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya inilah yang menjadikan kita, kalau kita sudah mengetahui bahwasanya diri kita ingin sekali untuk mendapatkan komponen penting bagaimana menjaga hati kita dan menjaga jiwa kita, maka pastikan kita harus mengerti adabnya, kita harus mengerti akhlaknya, supaya betul-betul apa yang kita tuju mendapatkan keberkahan ketika disertai dengan komitmen keberkahan akhlak yang kita miliki dan kita punya dalam kehidupan kita menjadi penuntut ilmu. Ya, makanya Masya Allah kita harus paham ya, seorang penuntut ilmu itu harus bagaimana madu, sebagaimana lebah. Lebah itu selalu mengambil yang baik, dan harusnya penuntut ilmu jangan melihat dirinya sebagaimana lalat yang dia selalu lebih yakin dan lebih senang dengan sampah dan tumpukan-tumpukan yang berbau daripada bunga yang mengeluarkan wanginya. Nah, inilah yang menjadikan kita, kalau kita ingin menjadi penuntut ilmu supaya sifat kita sebagaimana lebah dan bukan sebagaimana lalat, pastikan kalau diri kita ingin menjadi lalat yang mengambil manisnya bunga, kita harus memiliki perhiasan untuk memantaskan kita menjadi lebah, supaya apa yang kita ambil wanginya ilmu yang sejatinya bisa memberikan keberkahan pada kehidupan kita. Janganlah kita di dalam mencari ilmu tidak memiliki akhlak, tidak mengetahui bagaimana adabnya, karena ketika kita tidak mengetahui adabnya, ketika tidak mengetahui akhlaknya, maka kita tidak lebih sebagaimana lalat, di mana lalat itu menyukai dan mencintai tumpukan sampah yang mengeluarkan bau yang menyengat. Itu lebih menarik dirinya daripada wanginya bunga yang menyebarkan aroma wangi di sekitarnya. Makanya kan Masya Allah, sulit untuk meyakinkan kepada lalat bahwasanya bunga itu lebih baik daripada tumpukan sampah. Sekarang apa yang kemudian kita harus pahami? Adab apa yang kemudian harus kita miliki? Saya ambilkan dari kitab Hilyah Thalibil Ilmi, karena pembicaraan tentang ilmu dalam kitab Tazkiyatun Nafas itu dapat kita ambil referensi tambahannya, yaitu pada kitab Hilyah Thalibil Ilmi. Pada kitab Hilyah Thalibil Ilmi, di situ diterangkan beberapa adab yang harusnya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Kenapa ini kita perhatikan? Sekali lagi saya ulangi, ini wajib untuk kita ketahui, ini wajib untuk kita mengerti, supaya apa yang kita peroleh itu keberkahan ketika kita ingin untuk menjadikan ilmu merupakan metode untuk menyucikan hati kita dan jiwa kita. Karena akhlak itu merupakan perhiasan. Dia merupakan perhiasan yang sejatinya menjadikan seorang penuntut ilmu layaknya lebah yang akan mengambil manisnya dan wanginya bunga. Dan itu membedakan dia dengan lalat yang hanya menyukai tumpukan sampah yang mengeluarkan bau yang menyengat. Apa yang kemudian kita harus pahami? Ada beberapa adab yang harus kita mengerti. Syekh Bakar Abu Zaid lalu meringkas dalam beberapa tulisan sederhana tetapi penuh dengan makna. Apa sih yang harusnya kita harus mengerti tentang sikapnya seorang penuntut ilmu supaya betul-betul mendapatkan keberkahan, yaitu berupa bersihnya hati kita dan bersihnya jiwa kita. Yang pertama, kita lihat pada tulisan ini. Inilah sejatinya yang kita harus mengerti adab-adab sebagai penuntut ilmu. Yang pertama, yaitu adalah mengimani bahwasanya ilmu itu merupakan bagian dari ibadah. Berarti kalau dia merupakan bagian dari ibadah, berarti konsekuensi dari poin yang pertama ini, yang pertama berarti niatnya harus karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan pujian, bukan karena ingin membangun posisinya yang tinggi di antara keramaian manusia. Ini konsekuensi yang pertama. Konsekuensi yang kedua, kalau kemudian ini merupakan ibadah, berarti yang kita harus perhatikan ini harus betul-betul tauqifi, harus kita ambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tidak boleh kita ambil dari siapapun manusia, tapi harus kita ambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang difahami Nabi ketika mendapatkan wahyu yang turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disinilah kita paham ilmu itu memang sejatinya adalah ibadah. Jadi di sini pada poin yang pertama kita juga paham, oh berarti ibadah itu bukan hanya rukuk, oh ibadah itu bukan hanya sujud, termasuk pola ibadah yaitu adalah ketika kita mencari ilmu. Dan ingat, di balik setiap ilmu yang kita kaji, di balik duduknya kita di depan monitor, di balik duduknya kita di majelis-majelis masjid ataupun mushola, ataupun rumah-rumah Quran yang kita pelajari dan pondok pesantren yang kita datangi, maka sesungguhnya di balik itu ada pahala yang besar. Karena ibadah yang mendatangkan pahala yang berat ketika ditimbang di dalam mizan kebaikan kita, yaitu adalah ketika kita mencari ilmu dan tidak pernah letih dan lelah untuk mencari ilmu. Makanya sampai Imam Syafi'i itu berkata, tolabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Sesungguhnya mencari ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu kalah keutamaannya dibandingkan ketika mencari ilmu. Makanya kalau boleh saya ilustrasikan, kalau ada orang yang sholat dimulai dari jam 4, tadi kita mulai jam 4, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah mutlak. Sama dengan porsi waktu ketika kita belajar tazkiyatun nafas pada kesempatan hari ini, kita pelajari tazkiyatun nafas sampai jam 5 materi kita insya Allah, maka dia baru selesai sampai kemudian jam 5 sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dengan kita yang membuka laptop, mendengarkan handphone sampai 1 jam. Maka kalau dua-duanya ikhlas, orang yang mendengarkan kajian sambil duduk, sambil dia mencatat, sambil dia mengingat, sambil memasukkan ke hati dan pikirannya, itu jauh lebih utama daripada orang yang sholat nafilah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai menghabiskan 1 jam. Kenapa? Allah paling senang ketika didatangi dengan ilmu yang dipelajari oleh makhluk dan hambanya. Nah ini penting supaya kemudian kita betul-betul paham. Berarti ketika ilmu disebut merupakan bagian dari ibadah, sebagaimana para ulama mengatakan al ilmu sholatus sirri wa ibadatul qalbi. Dikatakan di dalam banyak sekali fatwanya para ulama, ilmu itu adalah sholat yang rahasia dan ibadahnya hati. Dan itu sholat itu ada sholat anggota badan, ada sholat yang dilakukan anggota hati kita, yaitu adalah ketika kita menuntut ilmu, dan itu merupakan bagian dari perkara yang kita harus pahami. Berarti betul-betul harus menjaga niat. Hati-hati. Ilmu itu ibaratnya mata pisau yang bisa membawa dua sisi yang saling kontradiktif. Kalau ilmu dipelajari dengan niat yang benar, tidak ada balasan untukku kecuali surga yang begitu tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang berilmu lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Tapi sejatinya ketika kita salah dan tergelincir niatnya ketika mencari ilmu, maka sesungguhnya jilatan api neraka menjilat-jilat kepada mereka yang tidak menjaga niatnya ketika mencari ilmu. Makanya jadikanlah aktivitas kita ketika mencari ilmu sekali-kali bukan untuk mendebat orang. Bukan pula untuk mengangkat posisi kita di hadapan manusia. Bukan pula untuk menjadikan kita viral dan menjadikan kita diikuti banyak manusia. Seluruh niat itu hapus. Niatkan karena Allah. Apa yang terjadi setelah itu, sesungguhnya kita hanya berharap kepada Allah dari apa yang kita pelajari, membuahkan kelapangan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum pingin melewati sirat, dimudahkan oleh Allah dan dijaga oleh Allah ketika melewati jembatan yang paling menakutkan dan paling mengkhawatirkan, di mana membelah antara surga dengan neraka. Tidak ada yang bisa menyelamatkan ketika kita melewati sirat, kecuali salah satunya adalah orang yang terus membekali hidupnya dengan ilmu dan tidak ada niat yang dia miliki kecuali adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang kalau kita melewati sirat dijaga oleh Allah ketika mencari ilmu, Ustaz? Iya. Mana dalilnya? Sudah sering saya sampaikan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang melapangkan jalannya untuk mencari ilmu, Allah akan melapangkan jalannya
untuk menuju kepada surga. Disebutkan dua kali kata jalan, thoriqon. Thoriq yang pertama, jalan yang kita lewati di atas muka bumi. Thoriq yang kedua yang dimaksudkan pada hadis itu yaitu adalah jalan, yaitu sirat yang membentang antara surga dengan neraka. Nah, itulah yang kita harus pahami. Yang kedua yang kita harus pahami adalah mengikuti jalan salafus salih. Artinya bahwasanya referensi ilmu yang kita dapatkan merupakan referensi yang kita ambil dan kita petik dari generasi salafus salih. Siapa itu generasi salafus salih? Sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Mereka yang melihat Nabi, beriman kepada Nabi dan mati dalam kondisi beriman. Kemudian setelah mereka tabi'in, orang yang melihat para sahabat, kemudian beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan mati dalam kondisi beriman. Dan tabi'ut tabi'in, orang yang melihat tabi'in dan orang yang beriman dengan apa yang didakwahkan Rasulullah dan mati dalam kondisi beriman. Itulah yang disebut dengan generasi salafus salih. Jadi salaf itu bukan kelompok, salaf itu bukan golongan. Salaf itu jalan dalam kehidupan ilmu kita yang merujuk kepada 3 generasi pertama yang betul-betul telah mendapatkan legitimasi dan garansi dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kelompok. Makanya saya kalau ditanya salafi enggak? Kalau salafi itu nama kelompok yang merujuk kepada kelompok dan merujuk kepada golongan, bahwasanya salafi itu berarti ustadznya ini, radionya ini, saya bukan salafi. Tapi kalau kemudian ditanya salafi itu adalah komitmen setiap manusia untuk merujuk setiap apa yang dia ucapkan dan apa yang dia perbuat sesuai dengan generasi para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Semua dari kita diwajibkan untuk merujuk kepada generasi salafus salih tanpa terkecuali, karena tidak ada harga tawar di sini. Makanya Nabi mengatakan khairul quruni qarni tsummal ladzi yalunahum tsummal ladzi yalunahum. Sebaik-baik itu adalah masaku, yaitu para sahabat, masa setelahnya yaitu generasi tabi'in, masa setelahnya yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Ini merupakan sebuah kewajiban dari adab kita supaya kita tidak terkena faham filsafat, sekulerisme, liberalisme, pluralisme, apalagi sosialisme. Dan biasanya orang akan terjebak kepada isme-isme semacam ini ketika mereka tidak mengembalikan referensi mendasar pada ilmu yang dia dapatkan, berpulang kepada apa yang dikatakan oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ustadz, kenapa harus 3 generasi itu, Ustadz? Karena merekalah yang melihat bagaimana Rasulullah ketika menyampaikan maksud dari agama ini. Mereka itu saksi mata, para sahabat itu saksi mata. Dan saksi mata itu menerangkan yang benar. Saya ambilkan sebuah ilustrasi analogi yang gampang. Kita misalkan ada kejadian kecelakaan di depan pasar. Ada motor tiba-tiba nabrak pintu mikrolet yang dibuka secara mendadak. Akhirnya motornya nabrak pintu tersebut. Penumpangnya tidak apa-apa karena dia belum sempat turun, baru membuka pintu. Motornya jatuh. Kemudian mungkin penumpang atau pengendara motornya jatuh, kemudian terbentur dengan pintunya patah. Ketika ada kejadian itu, polisi datang ke TKP. Yang akan ditanya sama polisi itu siapa? Apakah saksi mata atau saksi telinga? Saksi mata. Yang dicari saksi mata. Dia tidak akan mencari saksi telinga. Karena kalau kisah ini sudah berlanjut 1 orang, 2 orang, 3 orang di pasar, berlanjut lagi ke tengah pasar, berlanjut lagi ke dalam pasar, berlanjut lagi dari pasar pulang ke rumah, sudah beda. Kejadiannya hanyalah kemudian pintu yang terbuka ditabrak sama motor ketika motor itu nyalipnya dari sebelah kiri. Pintunya patah tapi tidak berakibat parah. Coba kalau sudah bawa ke rumah, maka ceritanya sudah berubah. Oh, itu angkotnya berhenti mendadak. Kemudian motornya berhenti sampai kemudian melompat 200 meter. Sudah tambahannya banyak. Kenapa? Karena saksi telinga itu selalu tidak sama dengan fakta yang terjadi. Makanya polisi itu kalau ada kejadian olah TKP, maka polisi selalu mencari saksi mata, tidak mencari saksi telinga. Maka disitulah kita paham kenapa harus para sahabat Nabi. Kita harus menyamakan agama kita dengan sahabat Nabi. Pemahaman kita di dalam memahami Al-Quran dan memahami hadis, karena mereka lah saksi mata ketika Quran itu diturunkan pada kehidupan. Sebagaimana ketika kita mendengar ada satu sungai, ada aliran mata air. Kita dari pusat mata airnya, misalkan rumah kita
yang mendapatkan aliran air itu sekitar jaraknya 10 km dari pusat mata air. Dan orang berkata, ini aliran air ini ada racunnya. Apa yang kita lakukan? Bukan kemudian kita langsung menolak mata air itu. Yang kita lakukan, kita datangin pusat mata airnya, supaya tidak mendapatkan racun yang tersebar di tengah-tengah perjalanan air sebelum sampai ke rumah kita yang jaraknya 10 km dari pusat mata airnya. Kalau kita datangi ke pusat mata airnya, mungkin tidak ada racunnya, karena racun itu baru ada di tengah perjalanan ketika aliran air itu melewati pabrik kimia. Itu analoginya. Berarti disitulah kita akhirnya paham, berarti harus mengikuti salafus sholih. Dan salafus sholih itu bukan kelompok, bukan golongan. Dan kalaupun kita mengikuti salafus sholih itu tanggung jawab kita di hadapan Allah. Antum kalau kemudian tidak disebut salaf oleh orang lain dan teman-teman antum, tidak usah sedih. Mengikuti salafus sholih itu ibadah yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak perlu bagi kita itu merisaukan, perkataan manusia menggelisahkan kita, disebut ini nggak sunnah, ini nggak salaf, nggak apa-apa. Tapi yang terpenting kita harus berkomitmen. Apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan betul-betul berdasarkan dalil, sebagaimana rujukan yang ada pada ulama-ulama terdahulu. Itu yang paling penting. Komentar manusia tidak usah diikutin. Tidak akan ada habisnya kita untuk memelihara setiap perkataan manusia. Makanya inilah yang menjadikan saya memahami, mengikuti sunnah itu ibadah. Dan tidak ada tanggung jawabnya kita untuk kemudian mencari legitimasi di antara manusia. Tidak ada. Makanya ini merupakan kewajiban kita untuk mencari ilmu yang kedua. Yang ketiga, yaitu adalah senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana perkataan dari Imam Ahmad. Aslul ilmi khasyatullah. Sesungguhnya asal muasal pangkalnya ilmu itu rasa takut kepada Allah. Jadi kalau orang memiliki ilmu akan semakin mengerti betapa besarnya Allah dan betapa berkuasanya Allah. Sehingga semakin rasa takutnya itu kepada Allah semakin besar. Dan tentunya sudah berulang-ulang kita mengetahui kenapa, apa bedanya takut kepada Allah dengan takut kepada manusia. Beda. Takut kita kepada manusia menjadikan kita menjauh dari manusia itu. Takutnya kita kepada Allah menjadikan kita semakin mendekat kepada Allah. Lah kalau kita sebagai penuntut ilmu tidak takut kepada Allah, gimana kita akan mendekat kepada Allah? Enggak punya ketakutan sama Allah kok. Makanya penuntut ilmu ketika dia itu memiliki rasa takut, setiap penuntut ilmu ketika dia memiliki rasa takut, maka rasa takut itulah yang akan mendorong dia, memberikan motivasi kepadanya untuk terus mendekat kepada Allah. Dan tidak ada jembatan yang paling cepat yang menghubungkan dia dengan Allah kecuali ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah inilah yang menjadikan kita memahami sesungguhnya senantiasa penuntut ilmu memelihara rasa takutnya kepada Allah dan berusaha menempa hatinya untuk senantiasa terus-menerus berada pada ketakutan dia kepada Sang Khalik yang berkuasa atas segala sesuatu, yang mengetahui perkara kecil dan perkara besar yang ada pada hati dan jiwanya. Kemudian yang keempat, selalu menjaga sifat muraqabah. Selalu menjaga sifat muraqabah itu artinya adalah dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kemudian sampai dikatakan sesungguhnya dia selalu menjaga bagaimana sifat dia itu merasa diawasi oleh Allah. Artinya setiap penuntut ilmu itu harus menjadi walinya Allah ketika di tengah keramaian dan menjadi walinya Allah di tengah kesepian. Baik di antara ramai ataupun kesepian, dia tidak pernah berbeda. Sama saja. Dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Dan dia selalu berusaha untuk tidak pernah membedakan antara kondisi sembunyinya dan kondisi ketika dia dilihat oleh orang. Makanya ini merupakan salah satu di antara perhiasan ilmu. Karena orang-orang yang sejatinya mereka sudah menjalankan hal-hal semacam ini, disinilah kita akan mendapati sebagaimana firman-Nya Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Sudah bertakwa kamu kepada Allah, Allah yang akan ngajarin kamu apa yang kamu tidak ketahui. Makanya seseorang itu harus merasa muraqabah, dia diawasi oleh Allah. Penuntut ilmu ketika dia merasa diawasi oleh Allah, dia akan terus bergerak dalam setiap kebaikan, setiap apa yang dia jalankan terirama, harmonis dengan semua yang dia kerjakan ketika dia tahu bahwasanya Allah tidak pernah luput dan tidak pernah melewatkan pandangannya kepada apa yang dilakukan oleh setiap makhluk.
Kemudian sifat yang keenam diterangkan, yaitu adalah qanaah, rendah hati dan tidak sombong. Artinya betul-betul dia itu tidak sombong, ya. Bahkan kita mendapati ada salah satu di antara yang disampaikan di sini, sesungguhnya Amr bin Aswad, salah satu ulama, beliau itu kalau jalan, nah, dia pegangi tangan kirinya. Ya, kalau pulang dari masjid dia pegangi tangan kirinya. Kenapa? Dia lalu kemudian ditanya alasannya, karena aku khawatir menjadi munafik. Munafik kan orang yang sombong dengan ilmunya. Dan kemudian beliau itu pegang tangan kirinya supaya kalau berjalan tidak terkesan menjadi orang yang sombong ketika tangannya dikibas-kibaskan. Masya Allah, ya. Luar biasa. Itu menunjukkan bahwasanya sesungguhnya para ulama terdahulu adalah mereka itu adalah sombong. Para ulama itu adalah menjauhi sifat kesombongan. Makanya di sini salah satu kemudian yang disampaikan oleh Amr bin Aswad al-Ansi, beliau mengatakan, waspadalah kalian terhadap penyakit para tirani, para raja, yaitu kesombongan. Karena sombong, tamak, dan iri merupakan dosa pertama yang dilakukan sebagai maksiat kepada Allah. Nah, ini kesombongan. Nah, sikap lancangmu kepada guru itu kesombongan. Makanya salah satu penuntut ilmu itu harus mengerti adabnya kepada seorang ustadz yang mengajar dia, seorang guru yang mengajar dia. Tidak boleh berkata-kata tanpa dia kemudian terkontrol sampai kemudian melampaui apa yang disampaikan oleh orang yang telah mengajari dia. Nah, ini merupakan salah satu bentuk di antara hal yang harus dijaga. Hari ini, terutama di masyarakat Jakarta, banyak sekali mereka yang menganggap bahwasanya para ustadz itu yang mengajarkan kepadanya ilmu agama itu seakan-akan terkadang secara tidak sadar kadang-kadang diremehkan, direndahkan, sehingga akhirnya berakibat kepada ketidakberkahan dari ilmu yang mereka dapatkan ketika mereka tidak memuliakan orang-orang yang mengajar mereka. Dan inilah yang menjadikan penuntut ilmu harus senantiasa memiliki sifat kerendahan hati. Seorang penuntut ilmu sesuksesnya mereka itu harus memperhatikan bagaimana kerendahan hatinya. Barang siapa yang dia merendahkan dirinya karena Allah, maka Allah yang akan mengangkat posisi dan kedudukannya di antara orang-orang yang beriman. Merendahkan itu bukan berarti kita rendah. Rendahkanlah diri kita serendah-rendahnya sampai tidak ada lagi yang mampu merendahkan kita. Karena itulah sejatinya kita ini merendahkan diri kita. Yang keenam, yaitu sifatnya adalah qanaah dan zuhud. Qanaah dan zuhud itu artinya sesungguhnya dia itu menghindari perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang syubhat. Karena zuhud itu bukanlah ketika kita compang-camping, bukan. Tapi zuhud itu adalah ketika kita selalu menjaga komitmen diri kita. Kalau menjadi penuntut ilmu ya jangan makan yang haram. Kalau jadi penuntut ilmu ya jangan makan yang syubhat. Karena ketika engkau makan yang haram, ketika engkau makan yang syubhat, maka pada saat itulah keberkahan ilmu akan sirna. Ketika engkau makan yang haram, ketika engkau makan yang syubhat, disitulah kamu akan menjumpai dan disitulah kamu akan mendapati bahwasanya cahaya-cahaya ilmu, cahaya-cahaya Al-Quran dan hadis itu akan hilang. Penuntut ilmu itu harus menceraikan talak bain, talak 3 kepada setiap perkara haram. Makanya kalau ada penuntut ilmu masih setia mengambil yang haram, dia tidak akan sampai kepadanya ilmu, tidak akan sampai kepadanya hidayah, tidak akan sampai kepadanya cahaya. Makanya komitmen yang pertama ketika mereka mencari ilmu, seharusnya mereka betul-betul meninggalkan perkara-perkara yang haram. Kemudian yang ketujuh, berhias dengan keindahan ilmu. Berhias dengan keindahan ilmu itu adalah dia akan berhias dengan sejatinya sifat-sifat yang harusnya dimiliki oleh penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu ya artinya dia dalam kondisi yakin kepada ilmu dan konsisten kepada kebenaran, kemudian menghindari perbuatan yang sia-sia. Dia kemudian tidak menyibukkan dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Tontonan-tontonan yang kiranya tidak memberikan keberkahan pada dirinya itu harus dia tinggalkan. Dan itulah sejatinya penuntut ilmu, berhias dengan keindahan ilmu. Kemudian berhias dengan kesopanan, artinya dia betul-betul memiliki akhlak yang baik. Makanya tadi saya sampaikan, kalau ada penuntut ilmu, ketika penuntut ilmu dia betul-betul tidak memiliki akhlak yang baik, tidak memiliki adab yang baik, tidak akan pernah dia mendapatkan apa yang dia dapatkan menjadi manfaat dan menjadi petunjuk. Karena sesungguhnya
ilmu itu sangat membutuhkan kesopanan. Makanya orang yang sopan itu sejatinya adalah orang yang mampu membeli hati manusia, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Berapa banyak orang ketika menyangka dia bisa membeli orang lain dengan uang, tapi tidak setiap orang itu bisa dibeli dengan uang. Tapi sesungguhnya setiap orang bisa dibeli dengan kesopanan dan kerendahan hati kita. Itulah sejatinya penuntut ilmu. Kemudian berjiwa kesatria artinya dia yakin kepada jalan kebenaran dari ilmu yang dia pelajari. Dia harus betul-betul paham bahwasanya kebenaran itu tidak mendekatkan ajal. Dia harus yakin kebenaran itu tidak pernah menjauhkan rezeki. Dia harus yakin bahwasanya kebatilan itu tidak menjauhkan ajal, sebagaimana dia yakin bahwasanya kebatilan itu tidak akan pernah mendekatkan rezeki, karena semua telah diatur oleh Allah. Itu namanya jiwa kesatria. Tidak cengeng, tidak gampang mengeluh, tidak gampang dia memprotes tentang semua perjalanan dia untuk mencari ilmu, maka dia harus berjiwa kesatria. Kemudian yang terakhir, tentunya dia harus menjauhi kemewahan-kemewahan, karena sesungguhnya kemewahan ini merupakan salah satu perkara yang bisa menjadikan seseorang itu dininak bubukkan dengan semua kemewahan-kemewahan yang didapatkan, sampai akhirnya dia tidak akan mendapatkan ilmu. Nah, inilah sejatinya yang harus kita mengerti. Jadi ini sebagian dari adab-adab penuntut ilmu. Kenapa kita harus mengetahui ini? Supaya betul-betul kita tahu korelasinya antara menuntut ilmu yang merupakan bagian terpenting untuk membersihkan hati kita. Karena kita tidak mungkin membersihkan hati kecuali harus berilmu. Dan berilmu adalah perkataan Allah, berilmu itu adalah perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan kewajiban. Tidak akan ada orang yang mampu membersihkan hatinya dalam kondisi yang diridhoi oleh Allah kalau dia tidak punya ilmu. Sekali lagi saya ulangi. Tidak akan mungkin orang itu membersihkan hatinya. Tidak akan mungkin orang itu membersihkan jiwanya kalau dia tidak memiliki ilmu. Karena ilmu itu merupakan komponen penting untuk membersihkan hati seseorang. Karena segala sesuatu membersihkan itu harus perlu ilmunya. Karena apa? Setiap benda yang menjadi objek untuk kita bersihkan itu sesungguhnya kemudian beda-beda. Membersihkan kamar mandi berbeda dengan membersihkan TV. Membersihkan TV berbeda dengan membersihkan komputer. Membersihkan komputer berbeda dengan membersihkan kacamata. Cairannya aja berbeda. Cairannya berbeda, cara ngelapnya berbeda, cara membersihkannya dari sisi yang mana itu berbeda. Itu baru membersihkan objek benda, apalagi membersihkan hati dan jiwa. Makanya kemudian harus dengan ilmu. Nah, ketika ada ilmunya, kita harus memiliki adabnya. Supaya betul-betul ilmu itu berfungsi. Dan salah satu fungsinya ilmu, yaitu adalah bagaimana ketika kita betul-betul mampu membersihkan hati kita, mampu membersihkan jiwa kita. Dan adab itulah yang tadi sebagian kita pelajari, yang kita ambil dari perkataan dan tulisan Syekh Bakar Abu Zaid. Setidaknya ada beberapa hal. Memahami ilmu itu adalah ibadah. Berarti ibadah itu berarti harus niatnya benar karena Allah. Kemudian harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Yang kedua harus mengikuti jalan salafus salih. Harus merujuk kepada referensi yang betul dari kalangan terdahulu, dari generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang setia mengikuti mereka dari kalangan para nabi, dari kalangan dan orang-orang yang setia mengikuti para sahabat itu, mereka lah orang yang diridhai oleh Allah dan Allah ridha kepada mereka. Senantiasa takut kepada Allah, karena ketika menjadi penuntut ilmu takut kepada Allah, dia akan terus mendekat kepada Allah. Karena takut kepada makhluk menjadikan kita jauh, takut kepada Allah semakin menjadikan kita dekat. Menjaga sifat muraqabah, jadi walinya Allah di tengah keramaian, jadi walinya Allah di tengah kesepian. Rendah hati dan tidak sombong, karena kita paham kesombongan dalam ilmu, kesombongan yang paling dibenci oleh Allah. Ilmunya tidak seberapa, ilmunya belum tentu 100% benar, ibadahnya belum tentu diterima oleh Allah. Memiliki sifat qanaah, memiliki sifat zuhud, karena ilmu kalau sudah tercampur dengan yang haram, maka yang haram itu memadamkan cahayanya ilmu. Sebagaimana perkataan dari Waqi' kepada Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in an su'i hifdhi fa arsadani ila tarkil ma'asi fa inna ilmallahi nurun wa nurullahi la yahdi lil asi. Saya pernah menceritakan kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku. Maka Waqi' berkata kepada Syafi'i, tinggalkanlah kemaksiatan, karena ilmunya Allah itu cahaya, dan cahaya Allah tidak pernah menerangi orang yang bermaksiat kepada Allah. Karena sesungguhnya
Qanaah dan zuhud itu menjadikan kita meninggalkan yang haram, yang dibenci oleh Allah. Berhias dengan keindahan ilmu, tenang, tidak terburu-buru, tidak cepat mengeluh. Berhias dengan kesopanan, dengan akhlak yang mulia yang kita miliki. Berjiwa kesatria, yakin kepada apa yang kita pelajari, bahwasanya kebenaran itu sejatinya tidak pernah menjauhkan rezeki, tidak pernah mendekatkan ajal, serta menjauhi kemewahan yang berlebihan. Nah, itulah sejatinya. Kalau semua perhiasan ini kita pelajari, maka proses selanjutnya dengan ilmu sedikit demi sedikit akan membersihkan karat di dalam hati kita.